إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Alladzina utawi wong akeh. Alladzina utawi wong akeh. Iku yazunnuna. Ini mulai mari bukan Mbak. Padha nyono sapa alladzi. Iku yazunnuna padha nyono sapa alladzi. Ayyuqinuna tegese ngeyakinake sapa alladzin ya, bukan alladzin, bukan alladzi tok. Kalau alladzi kan dia mausulnya ke satu, kalau alladzin kan ke jamak. Yuqinuna tegese ngeyakinake sapa alladzin an alladzina annahum ing setuhune alladzin. Annahum ing setuhune alladzin iku mulaku wong kang bakal ketemu. Iku mulaku wong kang bakal ketemu oh ini anu ding mudhof dimudhofkan. Iku mulaku rabbihim wong kang bakal ketemu pangerane alladzin atau Tuhane alladzin. Ini mulaku rabbihim, mudhofnya ada dua itu, ke rabbi sama him. Kalau dia jadi apa namanya maf'ul rabbahum, cuman kan ini karena Qur'annya memang ini asli Qur'annya mulaku rabbihim, ya berarti nganggo mulaku rabbihim, berarti dia mudhof. Mulaku rabbihim wong kang bakal ketemu sapa alladzin, ketemu pangerane alladzin. Bil ba'si kelawan tangi sangka kubur atau bangun dari kematian. Wa annahum lan sak temene alladzina. Wa annahum lan sak temene alladzin ilaihi ing rabbihim kabarnya inna iku raji'una padha bali kabeh. Raji'una raja yarja'u. Jadi kalau ada suami istri udah terlanjur ngomong cerai sekali ya, terus yang laki-laki tinggal ngomong rojak tuki, gak jadi balik lagi. Raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalau yang ayat yang lain. Endi mau? Iku raji'una padha bali kabeh. Bali ning ndi? Baline fil akhirati ing dalem akhirat. Fil akhirati ing dalem akhirat. Wa yujazihim wa
Fayujazi mongko bales sapa Allah ing alladzina. Fayujazi mongko bales sapa Allah ing alladzina. Ini cuma satu ayat aja, karena nanti yang lain masih berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat ini masih lanjut membahas yang kemarin. Ini mausulnya alladzina ini kembalinya ke al-khosyi'in, orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk ini mereka berkeyakinan bahwa mereka akan bertemu Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka kembali kepada Allah, maksudnya kembali di akhirat. Wa jazihim, mongko orang-orang itu dibalas sesuai amal perbuatannya. Ya, kalau orang khosyiin, orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat, ya balasannya surga. Nah, ini apa yang membedakan antara falasifah sama Islam? Falasifah itu filsafat, orang-orang ahli filsafat, berbeda pemikirannya sama orang Islam. Kata guru Bapak Syekh Ahmad Bahauddin Salim, orang-orang filsafat itu ada 3 kesalahannya. Walaupun dalam cara berpikir filsafatnya mereka menemukan Tuhan, maksudnya menemukan zat yang maha kuasa dengan logika dan rasionalitas yang dimiliki orang filsafat. Tak terangkan salah satu yang orang filsafat itu berbeda nih atau tidak selaras dengan Islam. Menurut orang filsafat, roh kita udah mati. Itu ketika kita yaumul ba'ats itu yang balik itu apa? Rohnya tok menurut mereka. Nah, kalau rohnya tok ya gimana nih? Sedangkan dalam akidah kita, ketika kita sudah mati, yaumul ba'ats itu ya jasad kita bangkit lagi, hidup lagi, begitu sama jasadnya. Nah, orang filsafat enggak, orang filsafat itu mereka beranggapan apa? Ini dalam pandangannya Imam Ghazali ya, membantah orang-orang filsafat seperti Ibnu Rus, seperti filsafat-filsafat Yunani seperti Ibnu Sina dan sebagainya. Itu dibantah sama Imam Ghazali. Mereka orang-orang filsafat ngomong bahwa ketika yaumul ba'ats itu yang bangun, yang kembali ke Allah itu ruhnya. Tidak, ketika yaumul ba'ats ya ruh dan jasadnya. Apa kalau sekarang pertanyaannya, kalau cuman ruh tok, kalau dia nanti masuk surga, lalu gimana dia merasakan bidadari? Lalu gimana dia merasakan makanan yang enak di surga? Itu kan ada susu, ada madu, ada khamr pun ada di surga itu. Ada bidadari. Nah, kalau rohnya tok kan gak bisa merasakan. Makanya kita belajar filsafat boleh, tapi kita sifatnya apa? Sifatnya harus merujuk kembali kepada akidah dasar kita, harus merujuk kepada riwayat, harus merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada sunnah, merujuk kepada riwayat. Kalau nggak merujuk kepada itu, ya nanti secara filosofis, filsafat itu kan, ya filsafat itu artinya kan ilmu tentang cinta, membahas sebuah cinta, mencintai sesuatu, mengetahui dibalik apa dari sesuatu,
Hanya kan orang-orang filsafat itu orang-orang pemikir-pemikir. Dia memikirkan secara mendalam kejadian-kejadian alam, realita kehidupan. Terus dia berkesimpulan, berhipotesa, membuat sebuah pernyataan. Itu filsafat. Makanya ada macam-macam, ada filsafat komunisme, ada filsafat eksistensisme, ada filsafat Leninisme, ada filsafat kalau perempuan namanya perempuan ini apa ya? Filsafat Sokrates, ada filsafat Aristoteles, banyak sekali. Itu mereka membuahkan pemikiran-pemikiran nilai-nilai. Dan pikiran-pikiran filsafat itu enggak janjian sama, banyak kemiripannya. Contoh ada filsafat Yunani, ternyata di kejawen ada juga filsafat kejawen. Contoh ini ya, namanya di kejawen itu pinter tan ngasorake, menang tan natoni. Yen sira pinter aja minteri, yen sira banter aja ndisi, yen sira landhep aja natoni. Itu kan kata-kata bijak yang filosofis. Jika kamu pinter, maka jangan jadi orang yang keminter, sok tahu dan atau untuk membohongi orang, menipu orang. Jika kamu banter, jika kamu cepat, jangan sok-sok mendahului. Jika kamu tajam, jangan lukai orang. Tajam pikirannya, tajam hatinya, jangan lukai. Nah, itu filosofi yang banyak. Nanti di filosofi orang Buddha ada juga, filosofi orang Hindu ada juga. Nanti di filosofi Yunani juga ada, banyak. Enggak jaminan ini mirip-mirip sama. Karena itu sebuah realita sunatullah yang di alam ini itu bisa diamati, bisa dipikirkan. Berbeda dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dia dipandu langsung sama Allah. Dipandu langsung sama Allah. Dipandu langsung sama Jibril, bukan karena hasil pemikirannya dia sendiri. Kalaupun Rasulullah itu cerdas, ya karena memang fatonah, sifat wajibnya. Dan apa-apa yang jadi dalil dawuhnya itu semuanya bernilai filosofi semua. Quran pun nilai filosofisnya, semua ayat mengandung nilai filosofis. Ada itu di sebuah pengulangan kata dalam Al-Quran. Ternyata kata yaum, kata hari itu terulang sebanyak 365 hari. Sama kayak setahun loh. Kata bulan, syahr, terulang sebanyak 12 kali. Kata malaikat terulang sebanyak berapa itu? 88 kali. Kata setan terulang juga 88 kali. Loh, dalam sebuah kitab atau kalau orang itu bilang buku ya, bacaan, yang Al-Quran itu turunnya bertahap, gak langsung turun dan turunnya sesuai konteks, kok bisa teratur. Malaikat 88, setan juga 88. Hari 365. Kok bisa sampai kayak gitu? Lah itulah kehebatannya Al-Quran. Quran itu ditengok dari sisi mana saja, pasti orang itu akan takjub. Pasti orang itu akan meyakini ini nggak mungkin yang buat manusia. Dan Quran itu isinya membicarakan dahulu dan membicarakan yang akan datang. Nah itu. Jadi kita berakidah
sesuai ajaran kita, guru-guru kita, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu bahwa ketika yaumul ba'ats itu ya beserta apa? Jasadnya. Bangun lagi. Materinya kan ada itu, tulang belulangnya ada, nanti dihidupkan lagi. Dikembalikan lagi. Nah, kayak kemarin ada yang protes itu. Siapa itu? Orang Yahudi protes. Orang Nasrani, orang Yahudi itu protes. Gak mungkin dunia ini ada dengan sendirinya. Gak apa? Dunia ini ada menyangkal Quran, menyangkal Nabi. Terus dijawab, ya gak mungkin sesuatu kok terjadi tanpa sesuatu. Terus nanti yaumul ba'ats itu juga nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Orang udah mati kok bisa hidup lagi. Ya lebih nggak mungkin lagi kita yang masih hidup dari sesuatu yang nggak ada kok jadi ada. Kalau yaumul ba'ats itu udah jelas mungkin karena ada materinya. Jasadnya kan udah ada, tinggal dibentuk lagi, tinggal dihidupkan lagi. Kalau sekarang kita ini umur kita mamanya, kamu umurnya 20 tahun, 25 tahun yang lalu kan kamu nggak ada materinya. Tapi ketika kita mati, kemudian dihidupkan lagi, itu lebih mungkin karena materinya ada. Itu menyangkal orang Yahudi atau orang Nasrani yang nggak percaya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Nah, jadi gini, ada dalil innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada dalil man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kok Nabi dan Quran kok selalu ngomong jika kamu iman kepada Allah dan hari akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir maka ini. Semuanya kok ditanggenkan atau dikaitkan dengan hari kiamat atau hari akhir. Karena itu adalah kunci atau adalah hal pokok yang harus dipegangi. Selain secara iman diimani, harus dipercayai. Kita sholat itu kan kita percaya kalau kita nanti akan masuk surga atau neraka. Kita akan diproses di hari akhirat. Kita akan diproses di padang mahsyar. Karena kita iman adanya Allah, karena kita iman adanya Allah, makanya kita menjalankan perintah-perintahnya. Gitu loh. Makanya suatu ketika Allah itu memuji kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh hebat manusia. Enggak pernah lihat surga, enggak pernah lihat neraka, kok dia tetap sholat, kok dia tetap taat. Kalau kamu malaikat, kamu taat, kamu ini, kamu tasbih, kamu sujud, kamu rukuk, biasa kamu hebat. Udah enggak pala hebat itu karena kamu udah tahu siapa Allah, tahu kedikjayaannya Allah secara langsung di alam malakut. Kalau kita loh enggak pernah lihat surga, enggak pernah neraka, kok kita masih sholat, kita masih berbuat baik dan dengan keyakinan yang kuat. Nah, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang khosyiin, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang taat kepada Allah, dia punya keyakinan di dalam hatinya. Apa keyakinannya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka berkeyakinan mereka akan bertemu kepada Allah, bertemu Allah nanti di akhirat. Kemudian wa ilaihim raji'un, dan mereka meyakini akan kembali kepada Allah, kembali ke akhirat dan akan dibalas sama Allah. Ya mestinya kalau orang khusyuk, orang yang taat, ya balasannya surga. Makanya orang yang nggak begitu sholat, orang yang nggak begitu taat kepada Allah, itu mereka belum benar-benar meyakini kalau nanti itu habis mati itu hidup lagi, nanti ada surga neraka. Atau dia tahu tapi dia tidak mau tahu. Nah ini pujian bagi orang-orang khosyiin
sama kayak kamu ngaji. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang mondok jauh-jauh dari rumah ke sini ya untuk thalabul ilmi, perjalanan dia di pondok itu sama saja perjalanan dia membuat perjalanan dia menuju surga. Makanya seorang santri itu api-apike wong. Kenapa api-apike wong? Turumu kowe turu ning pondok karo turu ning omah iki beda. Kowe turu ning pondok iku lemu turu ning pondok iku didongake karo kewan-kewan hewan-hewan yang ada di bumi, di langit. Didongake karo ikan-ikan yang ada di laut. Itu ikut mendoakan untuk thalabul ilmi, untuk orang-orang yang mencari ilmu. Kalau di rumah enggak. Kalau kamu di rumah kamu enggak dapat apa-apa, enggak dapat doa. Makanya kalau orang-orang santri itu enggak perlu banyak istighfar, dia udah diistighfari sama tumbuhan, hewan-hewan yang ada yang terbang, ada yang di muka bumi. Itu kalau kamu ngaji kitab ilmu ta'alim tuh. Seperti itu. Itu keistimewaannya santri atau orang yang thalabul ilmi. Bahkan kok pas golek ilmu matinya dihitung mati syahid. Nah, itulah. Makanya Bapak dulu selalu angen-angen. Bapak dulu ya bertanya-tanya ketika awal-awal mondok itu sama Pak Kiai Ahmadun. Wis lah. Kowe seneng ra seneng disenengke. Ning pondok iku turuwe barokah. Apa? Tidur aja barokah. Ya kok iso tak pikir-pikir, bagaimana tidur di pondok kok barokah? Oh iya, ternyata di pondok itu walaupun dia pondok dia dalam masih masa thalabul ilmi, didoakan, diistighfarkan oleh hewan-hewan. Yang kedua, tidur itu di pondok itu enggak melayang kemana-mana. Enggak melayang berarti tidak melakukan kemaksiatan. Lah orang yang jangan salah, orang yang bisa jadi wali Allah, orang yang dekat sama Allah itu bukan orang yang banyak amalnya, tapi orang yang paling bisa menjauhi kemaksiatan. Walaupun amalnya sedikit tapi dia menjauhi kemaksiatan, apa? Itu akan dapat jadi walinya Allah. Percuma kamu ngaji banyak tapi kue jelalatan mripate nang ndi-ndi, cangkemmu akeh ngrasani wong, kumpul wong. Mbok yang tadi pahalamu 1 ember umpamanya ya, karena matamu jelalatan di luar enggak di pondok, mulut kamu juga enggak apa, terus bohong dan sebagainya, ternyata lebih banyak jadi 2 ember. Taatnya seember, maksiatnya 2 ember, kan masih jujur 1 ember. Tapi kalau kamu di pondok, kamu ngaji ya enggak ada cerita ngapa-ngapain, apa berbuat salah. Waktunya sholat, waktunya tidur. Nah, makanya santri itu luar biasa. Mazil itu taliban. Makanya kata Sayyid Alawi Al-Malik, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, mazil itu taliban. Aku selamanya jadi santri. Nah, aku selamanya jadi santri. Nah, jadi santri. Bapak pun lebih pede dipanggil kalau santri, enggak dipanggil kiai. Kalau kiai sama santri itu malah kadang ikhlas kiai, ikhlas santri loh. Contoh ini. Sekarang santri kan nyucup gurunya. Nyucup tangan gurunya ya kan. Setelah kamu jadi ustazah atau jadi bunyai, kamu nyucup sesama kiai yang lebih alim, kamu enggak mau. Ada gengsi. Oh, masa aku nyucup kiai, padahal dia lebih muda tapi dia alimnya lebih, harusnya tetap dicucup kan. Nah, karena bawaannya gengsi jadi sok-sok, itu akhirnya enggak mau nyucup. Nah, kalau santri ya kalau sapa wae nyucup. Terus gaweane ngaji. Nek wis dadi kiai, orang mesti ngaji terus. Nek nanti santri terus sibuk kerja, sibuk golek donya. Seperti yang Bapak bilang kemarin,
orang wanita itu dosanya paling besar itu yaitu ngobloki suami. Kenapa perempuan goblok dosanya besar? Kan ngobloki suami. Pirang-pirang wong santri sing hafal Quran, mas-mas kangkang santri wong hafal Quran gara-gara ndek bojo Quran ilang. Oh dionekke karo bojone. Lah ngonekke piye? Ngojang ngaji, ora wareg. Ya kan, omongannya bener itu. Ngojang ngaji, ora wareg. Ya kan? Akhirnya kalah sama istrinya. Terus akhirnya kerja tuh ndak? Kerja ning ngendi ndak? Apa kuwi? Ning sawat, ning ladang ning sawit. Nanti awan kuwesel turu sore turu. Bengi saya rasa-rasen. Wis rasa-rasen Qur'ane sebulan, 6 bulan, 3 bulan, blas setahun ra didres, ilang Qur'ane. Apa? Ilang. Gara-gara bojone. Ngujang ngaji ra maring sugih. Kamu besok kalau jadi suami, jadi istri jangan gitu ya. Kalau pamannya suamimu hafal Quran ya kita yakin itu. Man syaqalahul Quran wa an dzikri mas'alati atau ituhu ma'utiyasa ilin. Siapa saja yang sibuk sama Quran, nanti dikasih sama Allah apa sesuatu orang minta, kita enggak minta dikasih. Nah itu. Makanya enggak ada itu santri itu mondok itu orientasinya kerja. Enggak ada. Nek santri salaf tenanan, orientasinya nyantri itu adalah tolabul ilmi, menuntut ilmu, dan setelah berilmu mengamalkan ilmunya dan memanfaatkan ilmunya untuk ngajari umat Nabi. Lah kok anak santri niat mondok kok pengen kerja kewalik. Tapi beda kalau orang kuliah. Yang kuliah itu niatnya nanti dapat gelar sarjana, setelah itu untuk bekal daftar kerja. Beda. Ya, tapi gimana? Tapi kan kuliah juga dapat ilmu, iya. Tapi coba ditanya paling dalam hatinya. Apakah niat benar-benar golek ilmu pas ketika kuliah itu? Pasti engko ada di terbersit di hatinya, engko nek entuk bar kuliah entuk ijazah kena engko daftar kerja, kan ngono? Malah nek wong tua atau siapa wis S1 nganggur wae, ijazahe nganggur. Wis tak sekolah ke larang-larang nganggur. Tapi santri ya tetap harus kerja. Karena kerja itu perintah. Kerjanya karena perintah Allah. Bukan karena semata-mata untuk mengumpulkan dunia, ihtikarud dunia. Ini jadinya kalau ihtikarud dunia jadinya kayak korun. Duwe siji urung cukup, duwe loro entuk loro urung cukup, entuk telu urung cukup, entuk pirang-pirang ngantek akeh ra iso turu. Kira-kirane mati urung iso nikmati. Hartanya banyak, orang sempat nikmati, udipnya itu udah di hubud dunia. Wis pokoke donya wae digoleki. Nanti tahu-tahu mati, urung sempet mati. Lele kosol golek duit, nanti akeh kabringe akeh, anune akeh, mobile akeh, kabeh akeh. Ngerti-ngerti mati. Urung sempet mati. Mending kita cari kerja apa adanya, cukup. Ya kan? Qanaah. Apa? Cukup. Karena qanaah al-qanaatu kanzun la yabna. Qanaah itu adalah gudang harta yang tidak akan pernah habis. Karena sesungguhnya kemiskinan itu bukan kok secara materi. Orang kaya pun bila kalau hatinya itu miskin, tetap miskin. Apa-apa kurang. Punya mobil 1 kurang, punya 2 kurang lagi, punya 3 kurang lagi. Tapi kalau ada di hatinya qanaah, alhamdulillah ndek mobil siji pira-pira, nah lunga-lunga ora duwe ora kudanan iso nulungi tanggane, sitok bersyukur karena qanaah
Nah, tapi kalau hatinya itu miskin, walaupun kaya dia apa-apa punya, dia masih kurang. Jadi dunia itu bagi orang yang miskin secara batiniah itu kayak orang yang minum air laut. Kamu haus nih, semakin kamu minum airnya semakin haus. Semakin diminum semakin haus, semakin kurang. Ngerti awake kuwesel, sakit, ngerti terus mati. Ya, santri itu harus qanaah. Santri biasa santri nang pondok qanaah biasa mangan nganggo sambel korek. Biasa nganggo goreng tempe, biasa turune yuk-yukan. Ngono kuwi lah turune yuyukan lho turune tok wis dapat pahala apa dimintakan ampun para hewan-hewan yang masih hidup. Nah nek wong ora mondok ora oleh kaya ngono kuwi. Apalagi kalau pas mondok itu ruhnya itu dipelihara sama gurunya sama Pak Kiai. Makanya dia ada dinamakan murabbir ruh. Guru adalah yang mendidik ruh. Kok kita menyengaja melepas pembimbingan ruh dari guru kita, ya kita berarti udah nggak punya guru, nggak punya bimbingan, nanti nggak ada yang bisa selalu mengingatkan kita. Sampai sekarang loh, lalu berapa waktu udah nggak mondok, pakai Amadul, sama Syekh Ahmad Bahuddin Salim, itu selalu sambung ruhnya. Kalau bapak lagi ada apa gitu, tahu-tahu ngimpi diingatin salah, tahu-tahu mimpi disayang macam-macam. Itu guru, makanya difatihai terus guru. Ya, terakhir bahwa orang-orang yang khusyuk itu adalah mereka meyakini bahwa mereka akan berjumpa kepada Rabbihim, kepada Tuhannya. Dan mereka meyakini mereka akan kembali kepada Allah. Artinya kembali ke akhirat dan dibalas sesuai amal perbuatannya. Wa yujazihim, ya dibalas ya surga. Ini kitabnya untuk orang-orang khasyih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu.